Teman-teman, sekarang aku udah sampai di Jakarta International Management yang bisa disebut Gym Model. Hari ini aku akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Rudi Buntaran sebagai Director dari PT Jakarta International Management dan juga Ahmad sebagai Managing Director di Gym Model. Dan aku juga akan ngobrol dengan siapa tahu enggak, Ayuma Putri Indonesia 2020 juga bersama dengan Jesslyn Lim dan Misha. Nah, pengen tahu kan obrolannya seperti apa? Yuk ikutin ya. Oke teman-teman, sekarang aku udah sampai di Jakarta International Management. Jadi Jakarta International Management ini yang terkenal dengan namanya Gym Model. Banyak banget model di sini, talent di sini, baik untuk catwalk atau komersial atau TVC. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Rudi Buntaran sebagai Director dari Jakarta International Management. Juga di sampingnya ada Ayuma Putri Indonesia dan model, Jesslyn model dan presenter, Misha model dan sudah merambah menjadi bintang film sekarang. Dan yang ujung adalah Managing Director dari Jakarta International Management. Pak Rudi, ini aku mau nanya duluan Pak Rudi. Pak Rudi kan bisnisnya banyak nih ya. Alhamdulillah. Kenapa pada waktu 15 tahun yang lalu, mungkin Gym Model udah 15 tahun ya. Oke, saya mau buka Jakarta International Management. Yang bisa dibilang ya dengan bisnisnya Pak Rudi ini, Gym Model itu kan receh duitnya. Gitu. Kenapa sih Pak Rudi waktu itu tertarik banget? Wah, itu harus tanya AA juga itu. Saya diketemukan dengan AA 15 tahun yang lalu dan 2 tahun yang lalu sebelumnya. Oke, 2 tahun dan yang dengan lalu ya. partner saya Billy Boon dari yang on top itu. Oh iya. Nah, kebetulan kan modeling bisnis, modeling agency kan glamour ya. Kita kan pikirnya, wah ini glamour ini. Iya. Awalnya karena glamour. Glamour. Jadi ya akhirnya ya udah, perhitungannya masuk, semuanya oke. Ya kita akhirnya kita serap dengan bantuan AA yang paling andil ya pada saat itu ya. Ya here we are 15 years from now. What make you interesting? Actually, turns out begitu. Saya juga pikirnya kan waktu itu kan dengan adanya modeling agency ini juga bisa membantu bisnis saya yang lainnya. Dan sebenarnya terjadi sebuah sinergi juga. Perusahaan saya yang satu lagi jadinya kita bisa mengenal fashion designer, artis dan lifestyle people, jadinya ya membantu perusahaan saya yang di luar dari gym ini. Koneksinya jadi ada koneksi. Ada koneksinya gitu ya. Kayak satu perusahaan yang sangat pasti semua teman-teman juga tahu, Optic Says. Salah satunya ya. So it helps ya jadinya. Itu waktu itu bayangannya apa sih akhirnya bisa bertahan sampai 15 tahun? Saya sendiri lihat bisnis ini cukup bagus. Jadinya it's 15 years from dari 15 tahun dari ini, it's still very promising untuk saya. Dan like I said, Optic Says waktu itu mau masuk ke dunia infotainment untuk supaya ada endorsement segala macam. Jadi begitu nawarin Gym Models, maybe there will be a synergy. And then kebetulan waktu itu social media terus mulai booming kan. And Optic Says mendompleng fashion designer, fashion show, celebrity, model-model untuk photoshoot, konten di social media. And then of course AA is a choreographer. Jadi kita kalau bikin event, Optic Says membuat event, itu is very simple. Only take 1-2 week preparation. We can do it at the lowest cost possible. None of my competitors can achieve until today. Gitu. Tapi sampai sekarang masih bertahan dan still number one. Tuh apa sih rahasianya? Well, kita menggunakan sistem kekeluargaan lah. I treat everyone like a family. And then we are all passionate about it. I'm still passionate about Gym Model. AA juga, model-model saya juga. Jadinya a long lasting business for me.
what you going to do after this already 15 years supaya ini bisa lebih bertahan lagi? That is a challenge untuk kita semua ya, terutama sejak ada pandemi tahun lalu agak event berkurang, fashion show udah nggak ada, hanya ada virtual. Tapi pada saat kesulitan ini juga memberikan banyak kesempatan ya. That's something that we are exploring more on the digital media now. Like YouTube channel and all this. Apa yang mesti disiapkan untuk seorang yang ingin terjun berusaha membuka modeling agency? I think the secret is you need to have a commitment. You also need to have capital. Yes. I think and passion about it. Oke. Itu jadi jawabannya ya. Kalau kalian mau buka modeling agency, tadi kata Pak Rudi harus punya komitmen, passions, and capital. Dan sekarang juga ada yang di ujung, AA Ahmad, mau jadi panggil Ahmad, Managing Director Jakarta International Management. Kan ini udah 15 tahun, berarti dari awal udah ada ya. Betul. Waktu itu apakah langsung jadi Managing Director? Apakah startnya dari apa? Kita udah dekat sama Pak Rudi. Kebetulan lagi sering handle eventnya untuk Pak Rudi. Company-nya Pak Rudi. Terus ya kita ngobrol banyak dan sebagainya. Jadi sebelum perkawinan di angka 15 itu 2 tahun sebelumnya kita juga udah ada lamar-lamar, terus ada analisa lah proyeksinya nanti gimana, itu membutuhkan waktu yang lumayan sih saat itu. Karena Babe juga orang bisnis kan di sini gitu. Terus ada partner yang lain juga. Jadi kita analisa dulu semuanya. Waktu itu come up idenya untuk buka Jakarta International Management itu apakah dari pihaknya Pak Rudi ataukah kamu yang bikin? Oh, ternyata ini ya idenya dari sini. Oh, hebat banget loh. Makanya tadi ditanyakan seorang pengusaha, kok mau buka Jakarta International Management, bersama-sama punya ide. Itu apa aja yang disiapin sih waktu itu? Berawal dari yang pasti kita siapin talentnya dulu, model di sini, scouting dulu. Salah satunya ini yang paling lama, dari umur berapa? Misha ya. Dari cimit-cimit. Dengan memakai baju seragamnya. Terus kita juga waktu itu bermodal cuma 2 meja ya Pak, dan 1 komputer PC yang lebar itu dan 1 telepon. Kita ketok pintu lagi ya. Kebetulan juga sebelumnya udah ada network. Terus kita ngebuka lagi network yang baru. Itu modal dasarnya ya. Modal dasarnya itu ya. Itu berawal dari hanya model-model aja ataukah sudah ada beberapa talent? Kan biasanya di agency itu tidak hanya model untuk runway aja, ada yang buat talent mungkin kayak TVC, komersial, atau main sinetron, atau main film. Pada waktu itu startnya dari mana? Kita tuh sebetulnya dengan Pak Rudi waktu saat itu juga dengan membuka PT Jakarta International Management ini, salah satunya divisinya adalah G Models, kita tuh pengen membuka lifestyle service sebetulnya. Gitu. Tapi based on yang satu aja dulu kita konsentrasi adalah di G Models. Gitu. Di situ kita cari talent, model. Oke, kita jalanin dulu aja pasarnya yang mana nih yang enak. Gitu. Apa yang AA lakuin sampai bisa bertahan 15 tahun pertama, terus kedua, gimana sih memilih model untuk bisa join? Kita dalam tanda kutip punya standar tersendiri. Yang paling pasti yang nomor 1 sih personal ya. Ya mau cantik, ganteng atau apapun itu relatif ya. Pas saat ketemu ngobrol kita udah tahu kok secara psikologis nih anak gimana ya nantinya ke depannya nih gitu. Selama 15 tahun yang aku lihat, aku pernah join di sini sebagai one of the talent. Aku juga tahu orang-orang yang ada di dalam sini, they come and they go. Gimana caranya AA sendiri bisa mempertahankan ini sampai 15 tahun, bisa dibilang masuk orang baru lagi? Kepisi dengan adanya satu regenerasi. Itu pasti ada ya. Yang kedua, ini produk kita yang dalam tanda kutip jual adalah bukan makhluk mati, makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Jadi kita tahu nanti ini personal idealisnya sejauh apa nih. Kita ngelihat lah. Ini 5 tahun ke depan ini pasti akan begini. 5 tahun berikutnya lagi pasti akan begini. Gitu. Kita arahin, udah kalau emang dia udah punya idealisme dan dalam tanda kutip personal, ya kita juga nggak bisa memaksakan. Gitu. Model-model di sini berawal dari model, abis itu kalau memang dia punya talent yang lain di sini akan kita arahin. Bisa diarahin ya. Gimana caranya bisa masuk ke Jakarta International Management?
Apa syarat-syaratnya sebagai model atau komersial model TVC atau talent? Simple kok. Cuma apply aja, kirim foto, nanti marketer ke-6 kita yang membaca baru akan panggil. Apply dulu di websitenya Jakarta International bisa. Management. Biasanya ada yang DM juga, sama ada yang email juga. Baru kita bisa ngelihat, oh ini standar kita nih, gitu. Kita jadi panggil dulu, baru kita ngobrol langsung. Yang paling susah tuh kan kalau model yang mau masuk untuk runway, itu yang paling susah kan, ada standar-standarnya. Ada standar tinggi, biasa. Nah jadi sekarang bisa tahu kalau mau masuk Jakarta International Management, website, kirim foto, ukuran tinggi badan, foto depan, foto kanan, foto kiri, jangan difilter ya, yang asli aja, jangan pakai makeup, jangan pakai lipstick, jangan pakai bulu mata, jangan pakai alis, apalagi yang cowok-cowok, jangan gitu ya. Ya. Jim welcome ya dengan look apa aja ya. Siapapun boleh. Mau look oriental, kadang mau look tinggi Indonesia, badan juga kita nggak pengaruh. mau hidungnya pesek, hidungnya mancung, matanya sipit, matanya belok, bibirnya tipis, bibirnya lebar, terserah ya. Nanti kalian akan kita kurasi sendiri ya. Dan kenapa aku juga mau bekerja sama Jim Model, karena menurut aku your quality of agency, your quality of models tuh semuanya ada di situ, yang semuanya aku mau gitu. Ya memang aku juga ada beberapa kerjasama dengan agensi-agensi lain, tapi most of the model yang biasanya kerjasama tuh semuanya ada di Jim. Jadi ya udah sering banget kerjasama sama Jim. Memang benar kata Pardi tadi, secara kekeluargaan sama modelnya, dan I also attach sama model-model yang ada di Jim. Nah yang di sampingnya Ahmad atau yang disebut dengan Atep adalah Misha. Misha udah berapa lama jadi model? Mulai sebenarnya ikutan sekolah modeling dulu. Itu aku masih 13 tahun. 13 tahun. Tapi kayaknya baru mulai banget modeling show itu 14-an sih. Jadi waktu pertama kali aku ketemu sama kamu start modeling waktu itu ikut kompetisi ya? Elite Model Look 2015. Elite Model Look tahun. Tapi itu enggak sebelumnya. Sebelumnya udah ketemu ya? Oh udah ya? Ya pokoknya, sebelumnya udah ketemu, baru kamu ikut itu. Aku ingat, pokoknya startnya umur modeling 13 tahun ya? Sekolahnya 13 tapi mulai kayak photoshoot magazine itu 14. Kan dari modeling akhirnya Misha nyoba di dunia acting ya, sekarangnya main film. Apa yang buat kamu mau masuk ke Jakarta International Management? Waktu itu aku masih SMA ya, jadi aku juga masih ada sekolah, masih nggak bisa non-stop kerja. Tapi dari awal ketemu Jim, mereka ya ngerti gitu, mereka kasih kebebasan untuk aku emang mau fokus belajar. Nomor satu tetap sekolah, jadi nggak yang memaksakan aku untuk terus-terusan kerja. Kekeluargaan Jim sih udah pasti ya nomor satu banget. Waktu aku kuliah di luar negeri pun mereka masih keep in touch gitu, masih nanyain kabar, masih kayak ayo semangat belajar, nanti pulang kita kerja lagi. Masih kelihatan itu sayangnya ada. Beberapa kali undangan untuk ke tempat lain dan sebagainya, kayaknya enggak, aku udah nyaman banget. Dan transparansi di Jim Models nomor satu sih. Aku comfortable banget ngomongin kontrak, ngomongin masalah apapun, yang baik, yang buruk, semuanya tuh di depan. Enggak kadang-kadang kan sembunyi-sembunyi gitu, kurang ya. Tapi it's easy to talk to them, masalah apa atau apa aja deh, jadi really comfortable and I really like it with Jim. Dengan pekerjaan yang selama ini Misha di Jim, itu apa yang didapetin? Di Jim sih nomor satu, mereka konsisten ya ngasih kerjaan, konsisten ngasih juga opini untuk memperbaiki diri lagi, untuk sebagaimana bagusnya jadi model, untuk keep working and have good relationship with clients as well. They continue to support you sih untuk sebagai model. Kalau emang ada yang kurang-kurang jalannya, mereka suruh datang, ayo ke kantor yuk kita latihan jalan. Aku belajar banyak sih, just to understand the work a little bit better. Mereka selalu open sih untuk ngasih tahu. Jadi
ya aku improve a lot sih, dari nothing to masih lasting until sekarang itu nggak gampang. But they always have my back and always support the models really well. Motivasiin model untuk stay in shape and take care of yourself, take care of your body. School also nomor 1. Jadi orang baik gimana sih? It's really nice. And number one, what I get the most is family. Dulu kan awal-awal nih ya, pasti kan kamu suka diteriakin lah. Misha, jangan gitu, Misha, jangan gini. Itu kamu ngerasa apa sih pada waktu itu aku teriak-teriakin, kesel, marah, sakit hati atau gimana? Aku ada cerita. Waktu itu show annual pertamaku Ronald Vegagana. Aku datang ke Hotel Mulia masih pakai seragam SMP, kotak-kotak anak tangga Kanita. Waktu nyampe semua udah selesai JR. Aku dipanggil sendiri ke stage sama Mas Panca. Ingat nggak Mas Panca? Langsung mikir. Stage-nya kaca semua. Misha jalan sendiri, yang lain semua udah mulai make up, aku disuruh latihan jalan sendiri. Itu lumayan nerve wracking sih, but I know I need to do it because I'm, never had a show before, belum pernah jalan, apalagi kaca, and it was really slippery, I remember. Tapi ya mau nggak mau sih memang jalan dan sama Mas Panca juga yang ngajarin, jadi ya I take it as like it's a learning opportunity for me. Nah, perjalanan karir kan selama 15 tahun di gym. Pasti kan ada kayak rejections ya, penolakan. Kan nggak selalu mulus dalam pekerjaan. Waktu itu kamu handle-nya gimana? Kalau ditolak gitu, misalkan dikirim nih sama gym model ke sana gitu, terus ditolak. Terus kamunya gimana? Casting atau audisi sebenarnya itu juga bagian dari pekerjaan model ya. Nggak semua casting, nggak semua audisi itu pasti kita dapat. Pasti ada yes and no, itu udah for sure. Karena klien itu mereka maunya ya beda-beda. Kalau kalian tidak punya look yang mereka mau, ya of course mereka nggak akan ngambil atau pakai kamu. Jadi it's a part of the job. Selain kita fashion show, catwalk, photoshoot, casting itu udah bagian dari pekerjaan ini. Jadi I don't think you should kayak kalau emang nggak dapat misalnya castingnya, ya udah itu bukan berarti kamu jelek atau apa. Memang look kamu tidak cocok mungkin, atau memang ada yang kurang, jalan kamu kurang, ya belajar. Kalau photoshoot masih agak kurang, ya latihan di rumah gitu. Jadi jangan sampai minder atau takut gitu untuk coba casting tuh mau nggak mau harus semuanya tuh harus casting. Ada prosesnya untuk mendapatkan satu pekerjaan, dan itu hanya satu bagian dari itu. Bisa dibilang karirnya Misha kan lumayan panjang ya, 15 tahun, yang bisa dibilang biasanya model itu paling top tuh 10 tahun. Ini bisa sampai ke 15 tahun. Itu apa sih rahasianya? Apa yang mesti dipersiapkan untuk seorang model yang bisa bertahan sampai panjang? Nomor 1 sih of course konsisten menjaga badan. Mau secantik apapun, kalau bajunya nggak muat di kamu, ya nggak akan dapat pekerjaan itu. Iya. Dan aku so far sih masih beruntung ya. Aku walaupun ada beberapa waktu, apalagi waktu pulang kuliah ya agak cabi sedikit, tapi I know I wanna do this job and this is just again one of the requirements. So I need to know my body well to work, So again, maintain body shape itu nomor 1 sih untuk model, apalagi catwalk model. Kalau kamu bisa maintain badan kamu selama mungkin, sesehat mungkin untuk menjadi model, kamu akan bisa terus bekerja. Jangan pikir, gua udah tua, nggak mungkin dipakai lagi, nggak gitu. Badanmu bagus atau tidak. Kalau badannya tidak bagus, ya of course susah mau dikasih baju apa juga nggak bagus dilihatnya. Jadi percuma, karena model itu kita pengganti, gantungan baju, pengganti hanger di stage. Of course mereka mau lihat baju itu dalam kondisi badan yang terbaik. Jadi itu sih nomor 1 sih. Dan sekarang ada model di sampingnya Misha namanya Jesslyn Lim. Hai.
Ini Jesslyn Lim berawal dari model, kemudian ikut Asia's Next Top Model, dan menjadi presenter sekarang, dan juga MC dan host di beberapa tempat nih ya. Ini waktu itu start modeling umur berapa, terus udah berapa tahun ya? Start modeling umur 13 tahun, sama seperti Misha. Saat itu sih sebenarnya tidak ada kepikiran untuk jadi model atau menjadi seseorang yang famous gitu lah ya, artis atau pemain film. Cuma karena tomboy saya. Iya. Tomboy banget, jadi gue masukin ke modeling school yang ada di Medan. Karena kan aku lahir dan besar di Medan ya. Udah dimasukin ke modeling school, ikutan lomba. Itu juga ikutan lomba bukan karena aku sendiri mau ikutan. Didaftarin langsung sama coachnya kita gitu ya. Ternyata saat itu semuanya masuk, senior-senior aku di modeling school itu juga masuk. Yang menang cuman aku doang. Aku merasa gitu ya langsung ya kayak aku merasa aku ada talenta tersembunyi gitu. Jadi kenapa nggak dikembangkan? Nah dari situ ikutan lomba setahun sampai akhirnya lombanya itu tingkat nasional. Jadi dari Medan perwakilan Sumatera Utara ke Jakarta lomba menang juga dapat medali emas gitu. Dari situ dikenalin ke agensi-agensi. Tapi sayangnya Jim belum melirik saya. Jadi baru masuk masih ke look model. Tapi dulu look model juga udah lumayan oke ya, kece ya. Aku dikontrak 5 tahun. Setelah 5 tahun di look, baru langsung. Bahkan 4,5 tahun di belakang, Eke udah dateng mengaudisikan diri. Jim, ambillah saya mau Itu jadi Jesslyn banget. Jadi udah datang kong kali kong gitu. Iya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang selalu cocok, tidak ada kepikiran untuk pindah ke agensi lain. Karena menurut aku Jim ini etikanya benar-benar profesional ya dalam bekerja. Walaupun banyak yang bilang entertainment kan harusnya ya santai aja. Enggak, tapi mereka ini adalah orang-orang yang sangat profesional sangat bekerja. Jadi etikanya oke banget dan seperti yang tadi Misha udah ngomong, transparan banget. Karena kita kan istilahnya pendatang dari daerah ya, bekerja demi sesuap nasi say. Jadi yang namanya keuangan, kontrak, pekerjaan itu harus transparan banget. Jadi aku ingat banget di satu show di Grand Indonesia. Ya, di Grand Indonesia ada satu butik. Pokoknya dia kasih tahu ini modelnya, pokoknya cowoknya bule, ceweknya bule. Dia nggak sebutin ada satu perempuan yang matanya sipit banget begini, rambutnya pendek. Tiba-tiba pas datang, ada model satu lagi nih, namanya Jesslyn. Mana fotonya? Ini kok mukanya bagus banget. Gua bilang. Terima kasih guys. Ini siapa? Ada dari Look Agency katanya. Ini mukanya bagus banget. Matanya sipit, rambutnya pendek, terus mukanya pada waktu itu zaman belum alien look datang ya. Alien look loh, oh my god. Tapi waktu itu kamu udah duluan dengan look Chinese, alien look, and then berapa tahun kemudian baru muncul alien look tuh yang datangnya dari Eropa Timur rata-rata. Gitu. Jadi waktu itu aku bilang, aku ingat nggak? Langsung aku samperin kamu agensi di mana? Iya benar. Di look. Look, cepetan kamu audisi ya. Kamu audisi datang ke audisinya siapa ya? Aku lupa siapa. Datang kamu audisi, cepetan kamu bilang sama siapa bukernya, cepetan bilang gitu. Akhirnya start dari situ kita mulai kerjasama terus sampai sekarang gitu. Waktu itu pikirannya apa sih? Suruh kurus, diteriakin mungkin di apalah ya, pokoknya sama aku itu apa sih di pikiran? Di pikiran aku ya gini ya, kalau kamu sudah di-hire oleh seorang klien, misalnya klien itu mempercayakan Kak Panca untuk mencari model, otomatis sudah ada standar tersendiri yang mereka inginkan. Jadi apapun itu, mau makeupnya jelek sekalipun, bajunya sempit banget, sepatunya kayak orang gila, lu gak bisa jalan. Iya, lu mau jadi model, lu mau di-hire, lu harus jalan, dan itu adalah merupakan tanggung jawab kamu. Iya, begitu. Jadi di pikiran aku kalau memang standarnya aku harus ngurusin badan, jalanku kurang bagus, aku pipinya tembem. Apapun deh caranya kita harus bisa memberikan yang terbaik buat klien kita. Kalau kamu dapat kerjaan seperti itu, jadi sampai sekarang aku masih mencoba menjadikan prinsip karir aku ya. Jadi kalau misalnya hari ini aku mendapatkan peran aku disuruh jadi pembantu atau apa, aku jalani. Ya aku mau kerjaan itu. Bodoh amat image seperti apa, tapi aku bisa delivery profesionalnya aku bisa. Jadi ya berikan yang terbaik yang kamu bisa berikan. Caranya bisa mendapatkan pekerjaan yang banyak di dunia modeling? Pertama, we are our own product ya.
Jadi kalau misalnya kita lagi di lapangan saat bekerja begitu, siapapun itu kamu harus jaga attitude kamu karena kamu nggak pernah akan tahu siapa yang akan memberi kamu kerjaan. Jadi jangan anggap kamu, oh aku udah bertahun-tahun, aku udah ini, aku nggak mau ngobrol sama lu siapa, lu cuma keyword, lu no, nggak boleh. Jadi semuanya kita keep a good relationship. Terus bagaimana, karena cara kamu berbicara dengan orang itu adalah cara bagaimana kamu menjual diri kamu sendiri as a personality sebenarnya. Kadang-kadang orang kalau kamu terlalu cantik tapi personality kamu gak enak juga, I hate to work with you. Ya maybe the client wants it, but I don't want it. Kadang kan begitu. Jadi sebisa mungkin setiap kali aku bekerja aku membawa istilahnya dunia yang bahagia, yang selalu bercanda. Jadi orang itu juga lepas kerjaan majelisnya kayak nggak kerja ya. Besok kita kerja lagi ya Nek, seru banget ya kita ngobrol lagi. Begitu loh. Jadi kayak ada longevity-nya lah dibalik hanya sebuah satu pekerjaan. Bisa jadi kan, ngobrol kita seru banget tapi udah mau balik nih. Besok ya kita kerja ada casting ini nih kan, bisa begitu loh. Jadi menurut aku penting sekali di entertainment itu adalah attitude yang baik. Oke, Jaslyn kan udah merambah ke dunia TV sebagai presenter. Ini berarti kan karirnya panjang banget. Nah ini bisa bertahan sampai sekarang, masih tetap jalan Jakarta Fashion Week, tetap jalan buat desainer-desainer top papan atas. Ini apa sih rahasianya? Yang pastinya tadi kayak misalnya udah bicarain sebelumnya ya, jaga badan. Iya. Kalau tetap langsing tetap dipakai ya, tetap mulus ya, jangan kelihatan dekil gitu, jangan juga. Stres disimpan aja dalam hati, tapi keluarnya cantik begitu ya. Dan yang pastinya tetap gigih sih. Apapun yang diberikan rintangannya, jangan terlalu banyak komplain, bersyukur aja atas pekerjaannya. Dan selalu jangan pernah capek untuk memberikan yang terbaik. Karena kadang kan, aduh, Jessie mungkin udah presenter, dia nanti catwalk udah gak bagus. Enggak, gue mungkin kadang udah jarang catwalk pun, 1 hari sebelum fashion show, 2 hari sebelum fashion show, gue latihan dulu pakai high heels, di rumah gue jalan lagi. Karena kadang-kadang kita suka lupa kan bagaimana cara pembawaannya. Nah itu jangan pernah lelah latihan, jangan pernah capek untuk memberikan yang terbaik. Menurut aku begitu. Kalau kamu gigih, kerja keras, pasti tetap bisa konsisten mendapatkan pekerjaan. Nah, Jaslyn kan pernah ikut Asia's Next Top Model Cycle 6. Kenapa kamu milih untuk ikut Asia's Next Top Model? Karena kamu waktu itu udah jadi top model di Indonesia. Benar juga ya. Kenapa aku memilih untuk berangkat ke Asia's Next Top Model? Di masa itu, jujur aja, kan udah bertahun-tahun ya jadi model. Tapi kok gini-gini aja. I can do better than this. Jadi aku tuh selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik lagi. Saat itu pilihannya 2. Putri Indonesia dan Asian Next Top Model. Asian Next Top Model harusnya akhir tahun 2017. Dimundurin. Jadi ternyata karena dimundurin, ya udah ada Putri Indonesia nih. Dan aku pikir kenapa enggak? Tadinya kita di model bertahun-tahun kita kirain, wah gue udah tahu banyak hal. Padahal enggak. Sebelum aku ikutan pageant, aku ngeliat pageant, apa sih dia gayanya begini banget, apa kayaknya hidupnya gampang. Enggak, say. Gue ikutan pageant, gue belajar banyak hal banget. Cuman ternyata sayangnya nggak menang, say. Bukan, kok cuma top 10 ya? Pada prediksi gue tuh itu lebih di atas itu loh, banyak Jaslyn yang Lim. prediksinya juga lebih di atas itu, Pak. Ya nggak apa-apa, batu loncatan. Mungkin itu udah rencana universe ya, the universe, this world gitu loh. Karena kalau aku udah menang Putri kan nggak mungkin ikut Asian Next Top Model. Itu jedanya cuma 1 bulan. Jadi aku udah persiapan menjadi seorang pageantry gitu ya, putri yang gitu kan. Tiba-tiba dalam 1 bulan gue harus jadi model edgy gitu loh. Jadi persiapan yang aku ganti dari putri yang bajunya blazer, high heelsnya stiletto, ganti boots, crop top, tank top, badannya kurus lagi, harus ada ototnya gitu. Jadi itu perubahan yang luar biasa ke Asia's Next Top Model. Berangkat itu juga gila banget kak. Menurut aku gimana ya? Karena aku tomboy, terus aku nggak biasa punya banyak siblings yang wanita gitu, cewek. Jadi aku serumah sama dengan 16 cewek gitu. Oh my god, headache man. Kayak setiap hari itu mereka kayak, oh my god, my makeup is there. Oh look at my shoes, I cannot walk. You should, whatever you get it, you just accept it and walk with it. Kayak
aduh banyak banget yang dikomplain, cuman ya udahlah ya, pengalaman juga. Iya. Tapi di situ ya Jason belajar. Ternyata walaupun sudah bertahun-tahun di dunia entertainment, tapi kalau aku nggak ikutan kompetisi-kompetisi ini, aku nggak tahu apa-apa gitu loh. Ternyata yang mereka hadapin tuh banyak sekali. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa aku katain kayak, ih dia mah gini, enggak. Banyak usahanya orang untuk mendapatkan posisi itu gitu. Ikut Putri Indonesia, kemudian ikut Asia's Next Top Model. Kemarin menjadi mentor, pasti kan ada hatersnya juga dong, netizennya. Apalagi di insert kan, awal-awal ngomong nggak bener, apa-apa gitu kan. Itu gimana? Haters will always hate ya. Kalau aku sih udah masa bodoh ya. Dulu itu pas di Asian Next Top Model sama Putri, Putri sih parah. Di PL ya Allah. Iya. Jempol Anda juara. Aku sempat mental breakdown. Iya. Sempat nangis, aku ngerasa aku harusnya di mana sih, posisi aku baiknya kayak gimana. Aku pengen lebih baik lagi tapi kayaknya aku nggak diterima di pageant, nggak menang. Aku ke Asian Next Top Model yang aku dengan pengalaman yang panjang bertahun-tahun, aku juga nggak menang, bahkan nggak bisa membawa nama Indonesia masuk ke 10 besar gitu loh. Sempet kecewa banget sama diri aku sendiri, kayak jatuh banget deh. Cuma ya memang seiring dengan waktu aku menerima ya udah Jess, ini adalah proses, a journey yang nantinya kamu bisa ceritain suatu hari. Sekarang aku bersyukur banget aku udah menjalani itu semua. Aku mempunyai karir yang cukup membanggakan, orang tua aku bangga, agensi aku juga puji Tuhan bangga gitu. Ya dan teman-teman aku juga baik-baik aja. As long as I have my friends, my family still holding my back, I think I'm okay. The haters will still hating, it's okay. Oke, kita next ke Ayu Maulida yang biasa dipanggil sama aku Ayuma. Sebab itu kepanjangan kan namanya. Kapanca hebat loh. Kapanca itu dari model yang mau 40 biji di sana dia bisa hafal semua. Sama mukanya, namanya dipanggil satu-satu, itu keren loh. Apa sih tipsnya? Gantian gue nanya. Dulu nih ceritanya ya. Dulu kan aku pertamanya awalnya jadi model. Terus udah gitu, pertama jadi penari, habis itu terjun ke dunia modeling, terus mulai jadi koreografer, habis itu baru masuk ke fashion show director. Nah, waktu aku jadi penari, itu kan kita kalau show itu waktu zaman itu tuh kan ada namanya Suara Mardika, itu kayak apa ya? Kayak legendnya. Ya, legend penari-penari banyak jebolan dari situ. Dia akhirnya jadi apa, di politik, pengusaha, jadi penari, jadi koreografer, jadi model, jadi artis, jadi apa tuh banyak banget keluaran dari situ. Nah, kita itu selalu latihan sama Mas Guru dulu kan, leadernya dia. Kalau latihan tuh di dalam satu scene itu nggak cuman 10 model, 10 penari, ada bisa kayak 50, ada 100. Nah, aku tuh belajar dari dia caranya gimana ngelihat. Hafal namanya gitu dari jauh, ini siapa dari movementnya dia. Makanya aku kan bisa hafal kan. Ini Jesslyn, ini Misha, ini Ayuma, ini apa, karena dari pertama kali start aku udah ngeliatin movementnya kamu lagi jalan di panggung tuh kayak apa. Kenapa sih Mas Guru kok bisa teriakin gue ya waktu itu? Kenapa Mas Guru bisa teriakin penari styling sini ya, kalau dia salah, kalau dia apa. Ternyata aku belajar dari dia itu melihat body movementnya orang tersebut. Jadi walaupun mukanya topeng Rinaldi Januardi gitu ya, tetap bisa kelihatan gitu, itu sharp. Bisa. Jadi memang kita harus sensitif dengan hal yang kecil seperti itu kan. Karena biasa kan kalau model lagi jalan kan nggak tahu dia gimana ininya. Jadi kita yang harus bisa ngelihat, dan itu belajar dari situ sih. Wow. Keren. Ayu Maulida yang disingkat namanya oleh saya Ayuma. Model, pernah menang di Model Search yang Asia ya? Ya, Face of Asia. Face of Asia. Terus akhirnya menang menjadi Putri Indonesia 2020 atau Miss Universe Indonesia. Sekarang Ayuma ada di Jakarta International Management. Apa pikiran Ayuma waktu itu? Saya mau pindah dari agensi ini ke Jakarta International Management. Bener banget yang dikatakan oleh Kak Jesselyn sama Kak Misha bahwa Digimodels itu adalah transparency number one. Jadi masuk Digimodels itu bener-bener tiba-tiba langsung aja dapat Face of Indonesia, terus dapat Best Catwalk yang Indonesia Fashion Week, dapat Face of Asia, terus menang Putri Indonesia. Jadi kayak bener-bener di sini aku merasa tiba-tiba merubah karir aku yang memang dulu sebelumnya sempat vakum di Jakarta. Vakum di Jakarta itu kan gendut kan. Tiba-tiba waktu aku lagi liburan di Lombok, di Lombok atau Bali lah itu, terus tiba-tiba aku, ya deh, aku pindah
suddenly gitu. Terus aku telepon sama salah satu booker, terus langsung nyampe ke AA langsung chat aku bilang, Dek, to the point aja, kamu mau masuk G-Models gitu, langsung cuma kayak iya kan, langsung bener nih mau masuk. Kayak iya Kak, yaudah ntar kalau ada waktu ke Jakarta main ya gitu. Sebenarnya nggak ada waktu ke Jakarta, tapi aku bikinin waktu untuk ke Jakarta biar cepet langsung sign kontrak, langsung masuk. Tiba-tiba tuh langsung cus kayak kerjaan ada aja dari G-Models tuh bener kayak rata gitu loh Kak. Semua emang yang deserve, karena memang di sini model ada banyak ya. Tapi semua back to the client, tapi siapapun yang deserve dan memang ada chance-nya, you will get the show, you will get the jobs gitu. Nah kan banyak banget nih kamu waktu itu kan rejection-rejectionnya di model ya. Pernah diteriakin juga. Gimana sih handle-nya? Dari dulu aku yang memang kurus banget, nggak pernah gemuk. Suddenly aja kayak out of nowhere umur 18-19 tahun tiba-tiba menggendut, kayak mungkin tuh hormon ya, normal sih menurut aku. Mau dimarahin juga, iya Kak aku udah diet tapi nggak bisa kurus gitu, tapi ya gimana aku mau show tapi ya tahu diri nggak mungkin, nggak pantas lah gitu, juga malu gitu ya bersanding dengan yang aduh kurus-kurus itu. Terus tiba-tiba ada yang ini satu model size apa enggak sih gitu ya kan. Self acceptance aja bahwa oke, emang aku harus diet, emang kalau emang mau still works in this industry, you have to the diet, terus benar-benar cari pola. Mungkin karena kan tiap orang dietnya sendiri-sendiri. Nah, aku waktu itu butuh sampai setahun hampir 2 tahun. Jadi ya buat teman-teman kalau memang ada problem di badan atau apa, don't give up. Karena everyone itu go through their own journey to get that point yang you really want to gitu. Karena semua orang pingin jadi model. Tapi yang udah jadi model pun juga pingin jadi yang successful models gitu. Nah, itu gimana ceritanya ya? Through all the ups and down, and it's totally fine. Karena dengan down itu kalian tahu bahwa kalian itu masih harus belajar terus. Ya, buat teman-teman yang memang pernah mengalami rejection, it's totally fine. Karena itulah yang membuat kita itu punya cerita dan kita punya value bahwa kita mau belajar dan belajar, atau justru mau kita quit from this job. Di Putri Indonesia pada waktu itu kan kita udah latihan kan bareng-bareng sama Ayuma, sampai hasil malamnya tuh aku udah prediksi Ayuma kan one of the top 3. Tapi kan setelah itu pengumumannya aku nggak tahu. Terus akhirnya diumumin kan Putri Indonesia 2020 Jreng Jawa Timur gitu. Malam itu ya meriah juga, maksudnya langsung wah, tapi ada juga yang oh kok gitu. Nah setelah itu kan langsung banyak haters dong, Ayuma. Iya. Banyak kan hatersnya, walaupun yang pro juga banyak. Waktu itu kamu handle-nya gimana tuh haters itu? Itu awalnya kayak susah banget sih Kak. Iya. Tapi di dalam hati, like I don't care, karena I feel I deserve. Iya. And I work for it so hard for a long time gitu. Dan di saat aku dapat, aku ngerasa memang ini mungkin hasil dari usahaku setelah sekian tahun dan hasil dari doa-doa orang-orang yang sayang sama aku, support sama aku. Jadi di saat memang banyak yang nge-hate, itu rasanya kayak ya udahlah, enjoy aja every journey-nya. Ada masanya, dalam arti menjadi Putri Indonesia pun ada masanya. Which is setahun, ya yang sekarang setahun plus-plus lah ya, karena pandemi ini. Dan di hate itu pun juga pasti akan ada masanya. Usahaku pun ini ada masanya. Aku pingin nanti di saat aku sudah selesai menjadi Putri Indonesia, itu bisa dikenang gitu loh, hasil dari payah aku, untuk diri aku sendiri, buat orang lain juga, bahwa menghadapinya itu nggak gampang. Jadi mungkin orang kadang merasa, oh jadi Putri Indonesia nyarinya famousnya aja, tapi no, it's more than that. It's for you to give back to your country, to work hard and to show your own personality. And during the reign, it's not that simple as people can imagine. Okay, you got the crown. It's not only that thing gitu. Tapi kalau tiba-tiba diajak fashion show masih inget kan jalan model kan? Wah, bisa. Ya kan ada Kak Panca yang nanti kalau misalkan jalan senggol dikit, ayo gitu. Mudah-mudahan nih obrolan kita barusan yang santai-santai, yang mungkin banyak juga di luar dari model, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia model yang pertama.
juga bisa terjun ke dunia entertain lainnya. Makasih banyak Pak Rudi atas obrolannya. Ayuma makasih banyak, Yasin makasih banyak, Nisha makasih banyak, Ate makasih banyak. Semoga obrolan kita tadi itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. So jangan lupa like, subscribe, share, and comment di sini ya. Oke, thank you, bye.